karena dia bukan orang Jawa, maka dia pas waktu memesan kepada si ibu warung itu dia dengan memakai bahasa Indonesia, bungkus nasi. Cuman sama ibu dikasih piring, nasi kasih piring, terus kemudian semuanya sudah siap, kemudian sama ibunya dikasihkan sama si anaknya pesan tadi. Terus si mahasiswa tadi itu protes, "Lu Bu, dibungkus." Langsung ibu marah kan, "Ngono kok nggak ngomong?" Kalau bahasa ditranslate ke bahasa Indonesia, kayak gitu kok nggak bilang. Akhirnya dikasihkan kresek, piring itu dimasukkan kresek, terus kemudian dikasih si yang pesan tadi. "Wis gak apa-apa, kau naik. Iku bungkusan." Jadi di situ si ibu itu karena memang beliau itu agak temperamental gitu ya, hingga akhirnya ketika ada orang pesen nasi yang seharusnya dibungkus, karena dia salah paham akhirnya dikasih piring. Karena memang nggak mau ribet, akhirnya piringnya itu dimasukkan plastik, seolah-olah itu sudah bungkusan nasi gitu. Jadi ada seorang anak muda yang ingin melakukan sebuah touring perjalanan ke sebuah acara Vespa. Nah, yang dimana di perjalanan itu dia kehabisan bensin. Nah, kemudian kehabisan uang pula, kehabisan uang juga. Jadi dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena biayanya. Cukup? Karena dia menginginkan bensin tapi biayanya tidak ada. Cukup? Cukup. Seorang mahasantri yang ingin berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, akan tetapi hujan lebat datang tiba-tiba dan akhirnya tidak jadi berangkat dan sholat berjamaah di kamar. Paham. Seorang lelaki yang ingin nonton konser diajak oleh temannya. Di saat itu ini anak laki-laki mau berangkat tapi tanpa maknya, ditahan sama maknya, tidak boleh pergi. Ditahan, tidak boleh pergi. Dari asal saya nih, Bugis Makassar. Bugis Makassar, di mana pemuda ini Kayak mas kawin, geden. Kayak film bang. Pemuda ini kan sudah sarjana, sudah sarjana, punya diesel. Kemudian pacarnya meminta nikahilah aku, melamar aku. Kemudian Mahar yang besar. karena pemuda ini melamar gadis ini, akan tetapi sang ayah, orang tua memiliki persyaratan tertentu untuk bisa melamar anaknya dengan mahar atau biasa di Sulawesi disebut sebagai uang panai yang besar, cukup besar ya, sekitaran 150 juta lah. Ya, pemuda ini bingung, dilema, dari mana dapat uang sebanyak ini untuk melamar sang gadis. Anak desa, anak pelosok, bener-bener pelosok. Dia ini lahir di daerah pelosok. Ketika dia berumur 7 tahun, dia ditinggal seorang ayahnya. Hidupnya terombang-ambing. Ibunya stres karena ayahnya meninggal, dan si anak ini hidupnya terombang-ambing. Ketika ibunya stres, anak ini diasuh oleh kakeknya. Setelah diasuh oleh kakeknya berapa tahun, dia disekolahkan. Dia tidak punya, di dalam dirinya tidak punya harapan. Dan ketika dia tidak punya harapan, terus menerus ada orang selalu memotivasi dia untuk menjadi lebih baik. Nah, di waktu-waktu sekolah, ketika lulus udah SD, SMP, dia biasa-biasa aja. Setelah lulus SMA banyak motivasi sehingga dia bisa bangkit. Karena dia tidak mau karena melihat ibunya yang stres, karena terus ekonominya juga nggak karu-karuan. Akhirnya di situ dia berusaha sekuat mungkin bagaimana dia bisa merubah semuanya dari ekonomi dan kebahagiaan dari semuanya. Nah, setelah lulus dari kuliah, dia bekerja
kerja keras. Dan ketika dia bekerja dapat uang, itu ada halangan, pasti ada halangan setiap kerja, pernah dimarahin, pernah buat kesalahan di SP dan sebagainya. Setelah dia hasil dari kerja ditabung terus dan setelah dibuat dana yang ditabung itu dibuat bisnis, dari bisnis kecilan dia jual dikit demi sedikit. Contohnya kita buat jajanan, ketika buat jajanan dijual di pinggiran warung-warung, ya pinggiran warung-warung. Lama kelamaan mulai berkembang sedikit sampai ya itu pun di waktu melakukan bisnisnya itu dikit demi sedikit ada halangan juga. Ada barangnya yang terlalu kadaluarsa karena nggak laku dan sebagainya, sampai wirausahanya itu berkembang pesat, akhirnya dia bisa sukses. Dah.